Bab 10. Sejenak rusa besar itu pun mengamati kami. Kemudian ia berbalik dan berjalan melintasi rumput, menuju pepohonan di sisi seberang lapangan. Aku memperhatikannya menjauh. Saking bingungnya, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya aku berpaling pada adikku. Kita telah membuat kesalahan, kataku dengan suara parau. Kupikir anjing itulah yang kita ikuti. Sungguh. Kita tidak boleh panik, ujar Marisa. Ia bergeser ke sampingku. Tiupan angin membuat rumput tinggi berdesir-desir dan bergoyang-goyang. Dari pepohonan di belakang kami terdengar suara yang menyerupai erangan. Aku memaksakan diri untuk tidak menghiraukannya. Betul, kita tak boleh panik, aku membenarkan. Tapi kakiku gemetaran, dan mulutku mendadak kering kerontang. Kita tinggal kembali ke arah dari mana kita datang tadi, ujar Marisa. Kita akan cuma jalan sebentar sebelum sampai di sini. Mestinya tak terlalu sulit. Ia memandang berkeliling. Dari mana kita datang tadi? Aku berbalik. Dari sana? Aku menunjuk. Bukan. Dari sana? Juga bukan? Aku tidak bisa memastikannya. Barangkali sekarang sudah waktunya panik, ujarku. Aduh, kenapa kita nekat pergi sendiri, ratap Marisa. Kenapa kita begitu bodoh? Tadi kita pikir kita bisa membantu Dad, aku mengingatkannya. Dan sekarang kita mungkin tak akan pernah bertemu lagi dengan dia, seru Marisa. Rasanya aku ingin mengatakan sesuatu untuk menenangkan adikku. Tapi suaraku seakan-akan tersangkut di tenggorokan. Hutan ini membentang sejauh bermil-mil. Marisa meneruskan. Seluruh negeri ini tertutup hutan. Jangan-jangan tak ada satu orang pun yang bisa menolong kita. Jangan-jangan kita bakal dimakan beruang atau binatang buas lainnya sebelum kita bisa keluar dari hutan ini. Jangan sebut-sebut soal beruang, aku memohon. Di hutan ini tidak ada beruang, kan? Aku langsung merinding. Aku sudah terlalu sering mendengar Dad menuturkan kisah-kisah tentang anak kecil yang akhirnya dimakan beruang. Tampaknya itu salah satu cara favorit Dad untuk mengakhiri ceritanya. Tapi aku tak pernah suka. Angin membuat rumput meliuk-liuk ke arah berlawanan. Aku kembali mendengar kepak sayap di kejauhan. Dan sayup-sayup terdengar suara lain. Gonggongan anjing. Jangan-jangan aku cuma berhayal. Aku pasang telinga. Ya, suara itu terdengar lagi. Yes. Aku berpaling ke arah Marisa dan melihat ekspresi gembira di wajahnya. Rupanya ia juga mendengar suara itu. Silver Dog, teriaknya. Dia memanggil kita. Ayo, kita cari dia, seruku. Anjing itu menggonggong berulang kali. Sepertinya ia benar-benar memanggil kami. Marisa dan aku berbalik dan bergegas ke arah suara itu. Kami berlari memasuki hutan. Berlari menerobos semak-semak. Melompati pepohonan tumbang. Berlari ke arah sumber gonggongan. Berlari. Berlari sekencang mungkin. Sampai tanah di bawah kaki kami mendadak ambles. Sebuah lubang menganga siap menelan kami. Dan kami mulai jatuh. Jeritku. Ini sumur tanpa dasar. Bab 11. Aku terempas keras. Siku dan lututku membentur tanah. Aduh, aku mengerang ketika wajahku menumbuk tanah yang lembab. Ternyata lubang itu ada dasarnya. Dan dasarnya keras sekali. Aku melirik ke arah Marisa. Ia sudah mulai bangkit. Ia menepis tanah dan daun kering yang menempel di lutut celana jeansnya. Kau bilang apa tadi? Ia bertanya padaku. Aku tidak dengar apa yang kau katakan. Aku tidak bilang apa-apa, aku bergumam. Aku cuma memeki karena kaget kok. Aku menengadah. Rupanya Marisa dan aku jatuh dari lereng bukit kecil yang terjal. Kami terjatuh paling-paling sedalam 1 atau 1,5 meter. Ternyata ini bukan sumur tanpa dasar. Aku membersihkan celanaku sambil berharap Marisa tidak sadar betapa malunya aku. Ketika kami merangkak naik, Silver Dog sudah menunggu di atas. Anjing itu mengangkat kepala dan menatap kami dengan matanya yang coklat dan biru, seakan-akan hendak berkata, ada apa, sih, kenapa kalian ketinggalan terus? Begitu kami sampai di atas, anjing besar itu berbalik dan berlari menjauh sambil mengibas-ngibaskan ekornya yang berbulu lebat. Setiap beberapa meter Silver Dog menoleh ke belakang untuk memastikan kami mengikutinya. Aku masih agak gemetaran karena kejadian tadi. Meskipun cuma jatuh 1 meter, kedua lututku terbentur dengan keras dan sampai sekarang keduanya masih nyeri. Jantungku juga masih berdegup-degup. Ini gara-gara Dad dan cerita-ceritanya yang konyol, pikirku sambil geleng-geleng kepala. Sumur tanpa dasar, itu kan tidak masuk akal. Mengejar anjing besar berbulu putih di tengah hutan. Brovania di tengah malam buta lebih tak masuk akal lagi. Barangkali Marisa dan aku bisa menceritakan legenda lain kepada teman-teman kami setelah petualangan kami usai, kataku dalam hati. Legenda sepasang anak super tolol. Tapi mungkin juga kami berhasil menemukan peti perak berisi. Legenda yang hilang, lalu menjadi kaya dan terkenal serta membuat Dad bangga. Itulah pikiran yang terlintas dalam benakku ketika Marisa dan aku mengikuti Silver Dog, menyusuri jalan setapak yang berkelok-kelok di tengah hutan.
Anjing itu dengan mudah menerobos di antara pohon-pohon dan semak-semak. Dan kami mengikutinya dengan langkah panjang, supaya jangan sampai ketinggalan lagi. Setelah beberapa menit, kami tiba di suatu lapangan luas yang ditumbuhi rumput tinggi. Marissa dan aku berhenti, dan memperhatikan Silver Dog melintasi rumput sambil melompat-lompat. Anjing itu berlari menuju pondok kecil di seberang lapangan. Pondok itu tampak bercahaya kelabu keperakan di bawah sinar bulan. Aku melihat sebuah pintu sempit dan sebuah jendela bujur sangkar di bawah atap berwarna merah. Di sisi pondok berdiri tempat perapian terbuat dari kayu. Kelihatannya seperti tempat untuk memanggang. Di samping tempat perapian itu terdapat timbunan kayu bakar yang ditumpuk rapi. Tak ada cahaya yang memancar dari jendela pondok. Tak ada tanda-tanda pondok itu berpenghuni. Silver Dog berlari menghampiri pondok mungil itu, mendorong pintu dengan moncongnya, dan langsung menyelinap masuk. Marissa dan aku tetap berdiri di tepi lapangan. Kami mengamati pondok itu sambil menunggu seseorang keluar. Pintu pondok tetap terbuka sebagian. Kami maju beberapa langkah. Jadi ini tempatnya, gumam Marissa tanpa melepaskan pandangan dari pintu. Silver Dog tampak gembira sekali karena sudah sampai di rumahnya. Kau lihat bagaimana ia melompat-lompat, apakah orang yang mau membantu kita ada di dalam sana? Hanya ada satu cara untuk memastikannya, sahutku. Pondok itu kelihatan seperti pondok dalam dongeng, ujar Marissa. Seperti pondok dalam cerita-cerita Dad. Ia tertawa gelisah. Barangkali pondok itu terbuat dari kue dan permen. Yang benar saja, jawabku sambil geleng-geleng kepala. Kau masih ingat cerita tentang? Marissa mulai berkata. Sudahlah, jangan banyak cerita, aku memotong. Ayo, kita periksa tempat itu. Kami menghampiri pondok. Bangunan itu ternyata cuma beberapa jengkal lebih tinggi dari Marissa dan aku. Halo, aku memanggil. Tak ada jawaban. Ada orang di sini? Aku berseru, sedikit lebih keras. Tetap tak ada jawaban. Aku mencoba sekali lagi. Halo, ada orang di sini? Aku berseru sambil merapatkan tangan di sekeliling mulut. Aku mendorong pintu hingga terbuka lebar. Marissa mengikutiku ke dalam. Kami masuk ke dapur yang hangat. Di sebuah meja kecil ada lilin menyala. Apinya menari-nari, menimbulkan bayang-bayang yang bergerak-gerak di dinding. Aku melihat sepotong roti berkulit keras di meja racik. Dan di sampingnya tergeletak pisau roti. Di atas kompor ada kuali besar berwarna hitam yang menebarkan aroma merangsang selera. Hanya itu yang sempat kuperhatikan. Karena begitu aku melangkah masuk, sebuah sosok gelap muncul dari bagian belakang dapur. Seorang wanita besar dengan gaun kelabu yang panjang. Melambai-lambai. Matanya hijau dan bersinar-sinar. Sebagian rambutnya yang pirang jatuh menutupi kening. Rambut itu dikepang dua dan dibiarkan menggelantung di sisi wajahnya. Wanita itu memakai helm berbentuk kerucut dengan tanduk panjang di masing-masing sisi. Helmnya seperti topi orang Viking pada zaman dulu. Atau seperti helm yang dipakai pemain opera. Lengannya besar, kekar berotot. Di setiap jarinya melingkar cincin yang berkilauan. Seuntai kalung tergantung di lehernya. Mata kalungnya bulat dan berhiaskan permata. Secepat kilat wanita itu melesat melewati Marissa dan aku. Matanya yang hijau tampak menyala-nyala. Mulutnya menyeringai. Lebar. Serta-merta ia membanting pintu pondok. Lalu menempelkan punggung ke balik pintu tertutup itu. Hah, kena kalian, teriaknya. Dan kemudian ia menengadah seraya tertawa terbahak-bahak. Bab 12. Tawanya yang bengis mendadak terhenti karena ia terbatuk-batuk. Ia menatap kami dengan mata hijaunya yang bersinar-sinar memantulkan cahaya lilin. Ia memandang kami seperti singa kelaparan. Lepaskan kami. Itulah kata-kata yang ingin kuteriakan. Tapi ketika aku membuka mulut, suara yang keluar cuma bunyi yang mirip cicit tikus. Marissa yang lebih dulu bertindak. Ia melompat ke arah pintu. Aku memaksakan kaki bergerak untuk mengikutinya. Lepaskan kami, aku akhirnya berhasil berteriak. Kau tidak bisa menawan kami di sini. Senyum wanita raksasa itu lenyap. Tenang saja, anak-anak, katanya dengan suara menggelegar. Aku cuma main-main. Marissa dan aku menatapnya tercengang. Apa? Tanyaku dengan heran. Sorry. Aku memang suka keterlaluan kalau bercanda, jawab wanita itu. Mungkin karena aku tinggal di tengah-tengah hutan ini. Aku tak tahan kalau ada kesempatan untuk berkelakar. Aku belum mengerti juga. Maksudmu, kami tidak ditawan? Aku bertanya dengan suara bergetar. Wanita itu menggelengkan kepala. Kedua tanduk di helmnya ikut bergerak-gerak. Aku jadi teringat banteng besar yang berwarna kelabu. Aku tidak bermaksud menawan kalian. Aku mengirim Silver Dog supaya aku bisa membantu kalian. Ia menunjuk ke arah kompor. Aku menoleh dan melihat anjing besar itu berbaring di samping kompor.
Silver Dog sedang menjilat-jilat kaki depannya. Tapi matanya terus tertuju pada Marissa dan aku. Aku dan adikku tetap berdiri di dekat pintu. Wanita itu benar-benar aneh. Dan juga agak menakutkan. Ia begitu besar dan ribut. Badannya begitu kekar. Dan matanya yang hijau terus berkilat-kilat di bawah helmnya yang bertanduk. Jangan-jangan dia gila, aku bertanya dalam hati. Betulkah wanita itu akan membantu kami? Aku tahu segala sesuatu yang terjadi di hutan ini, ia berkata dengan nada misterius. Ia mengangkat mata kalungnya ke depan wajahnya dan menatapnya dengan mata terpicing. Aku punya cara untuk mengetahui semuanya. Tak ada yang bisa luput dari perhatianku. Aku melirik Marissa. Mata adikku terbelalak karena ngeri. Tangannya hendak meraih pegangan pintu. Silver Dog menguap lebar di samping kompor. Anjing itu meletakkan kepala di antara kedua kaki depannya. "Siapa nama kalian?" Wanita itu bertanya dengan suaranya yang menggelegar. Ia membiarkan mata kalungnya kembali menggantung. "Namaku Ivana." Ia menatapku sambil memicingkan mata. "Kau tahu apa arti Ivana?" Aku berdeham. Tidak, sahutku. "Aku juga tidak tahu," seru wanita itu. Ia kembali tertawa sambil menengadah. Mata kalungnya sampai melompat-lompat di dadanya. Helmnya nyaris copot dari rambutnya yang pirang. Aku merinding, meskipun udara di dapur terasa hangat. Kami telah berjalan begitu jauh menerobos hutan yang dingin. Dan sampai sekarang aku masih menggigil. "Rupanya kalian kedinginan," kata Ivana sambil mengamati wajah kami. "Kurasa aku tahu apa yang kalian butuhkan. Semangkuk sup panas. Duduklah." Ia menunjuk ke meja kecil dari kayu dengan 2 kursi di sudut ruangan. Marissa dan aku ragu-ragu. Sebenarnya aku nggak jauh-jauh dari pintu. Aku tahu Marissa pun masih menunggu-nunggu kesempatan untuk melarikan diri. "Ayah kami?" Marissa bergumam. "Dia pasti akan mencari kami. Sebentar lagi dia akan muncul di sini." Ivana menghampiri kompor. "Kenapa kalian tidak mengajaknya sekalian tadi?" tanyanya. Diambilnya 2 mangkuk dari lemari. "Kami tidak bisa membangunkannya," aku menyahut tanpa pikir panjang. Marissa langsung memelototiku. Tidurnya nyenyak sekali, ya?" ujar Ivana sambil membelakangi kami. Ia sedang mengambil sup dari kuali besar di atas kompor. Aku mencondongkan badan ke arah Marissa. "Kalau kita mau kabur, sekaranglah waktunya," bisikku. Ia berpaling ke pintu, tapi kemudian berbalik lagi. "Aku kedinginan," bisiknya. "Dan sup itu baunya enak sekali." "Duduklah," kata Ivana dengan suaranya yang menggelegar. Aku menuju ke meja kayu. Marissa dan aku duduk di kursi-kursi yang keras. Ivana menaruh 2 mangkuk di hadapan kami. Masing-masing berisi sup yang masih mengepul-ngepul. Matanya yang hijau tampak bersinar-sinar sementara senyumnya mengembang. "Makanlah. Ini sup mie ayam panas untuk menghangatkan kalian. Supaya kalian siap menghadapi ujian." "Hah, ujian?" seruku. "Ujian apa?" "Makanlah." "Makanlah," desak Ivana. "Biar badan kalian jadi hangat dulu." Ia kembali ke kompor. Aku mengamatinya membelai-belai kepala Silver Dog. Kemudian aku mulai menyendok sup. Kutiup-tiup sup yang masih panas itu, lalu kumakan dengan lahap. Lezat sekali. Sup itu terasa begitu hangat di kerongkonganku yang kering kerontang. Aku makan beberapa sendok lagi. Kemudian aku melirik ke seberang meja. Kelihatannya Marissa juga suka masakan Ivana. Aku baru saja hendak menyuap sesendok sup lagi ketika Ivana mendadak berpaling ke arah kami. Ia membelalakan mata. Mulutnya menganga lebar. Dengan gemetar ia mengangkat telunjuknya, menuding kami. "Kalian belum makan sup itu, ya, kan?" Ia bertanya terbata-bata. "Hah?" Marissa dan aku menatapnya kaget. "Jangan makan sup itu," pekik Ivana. Aku baru ingat. Itu racun.